Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur adalah alam persinggahan guna menunggu hari kebangkitan datang. Bagi orang-orang beriman yang banyak beramal soleh, di alam kubur mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan panasnya siksa di alam kubur. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga di antara orang-orang yang beriman yang akan merasakan panasnya siksa kubur sebab dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Tahukah kalian, ternyata Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita sebuah amalan yang dapat memadamkan panasnya siksa di alam kubur. Lantas, apakah amalan pemadam panas siksa di alam kubur itu? Kapankah waktu terbaik untuk melakukannya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Amalan pemadam panasnya siksa di alam kubur. Saat seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula terputus segala hubungannya dengan dunia kecuali beberapa hal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Harta yang dikumpulkan, ilmu yang kita miliki, anak yang kita lahirkan, jika semua itu tidak diinvestasikan untuk kepentingan akhirat, maka semua itu tidak akan ada artinya bagi kita. Agar semua itu bermanfaat, hendaklah menyisihkan harta untuk bersedekah, mengajarkan ilmu yang dimiliki, dan didiklah anak agar menjadi anak-anak yang soleh. Rasulullah SAW telah memberitahukan cara agar bisa memadamkan panasnya siksa di alam kubur. Cara itu adalah dengan memperbanyak bersedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat, seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Sedekah merupakan bukti kejujuran iman seorang hamba. Orang yang gemar bersedekah berarti ia mengerti bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah sebelum kematian datang dan akhirnya menyesal. Tentang hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Waktu terbaik untuk melakukan sedekah. Setiap amalan memiliki waktu terbaik dalam melakukannya, karena di waktu itu amalan yang dilakukan akan mendapatkan derajat lebih tinggi daripada biasanya. Begitu pula dengan sedekah, orang-orang yang bersedekah di waktu terbaik akan mendapatkan nilai yang lebih utama. Di antara waktu itu adalah ketika masih sehat dan memiliki harapan hidup lebih lama, dan ketika dalam keadaan krisis. Ketika masih sehat dan memiliki harapan hidup lebih lama. Pada saat sehat dan muda, umumnya manusia masih sangat membutuhkan harta, cinta terhadap harta dan kekayaan. Bersedekah pada kondisi ini membutuhkan perjuangan yang lebih besar untuk melawan nafsunya dibandingkan sedekah yang dilakukan oleh orang yang tidak lagi punya harapan banyak dengan kehidupan dunia karena sudah tua.
perintah bersedekah di waktu ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sedekah seperti apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika kamu masih sehat, takut miskin dan bercita-cita menjadi orang kaya. Jangan tunda sedekah sampai ruh berada di tenggorokan, kemudian kamu mengatakan untuk si A sekian, si B sekian, padahal sudah menjadi milik orang lain melalui warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika dalam keadaan krisis, orang yang memiliki sedikit harta namun dia berani bersedekah menunjukkan keseriusan dalam beramal. Ia meyakini bahwa Allah Maha Segalanya. Allah dapat memiskinkan dan mengayakan seorang hamba sesuai dengan kehendaknya. Anjuran bersedekah di waktu ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang memiliki 2 dirham, kemudian dia sedekahkan 1 dirham. Sementara itu, ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia mengambil 100.000 dirham untuk bersedekah. Hadis riwayat Nasai. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah suatu amalan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar dapat memadamkan panasnya siksa di alam kubur. Amalan itu adalah bersedekah. Sungguh mulianya pahala sedekah ini karena bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Oleh karena itu, hendaklah kita membiasakan sedekah ini baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Semoga dengan itu dapat menjadi sebab bagi kita agar dipadamkan panasnya siksa di alam kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا